kita harus punya prinsip, punya aturan main. Bagaimana kita akan membangun sebuah menerapkan sebuah data, kemudian kita labelkan datanya apa. Nah, ini ilmunya adalah taksonomi. Konsisten. Harus paham dulu ya, harus paham ya. Dan harus membangun konsensus. Karena ujung-ujungnya ketika kita mau membangun ketiga hal ini konsensus. Maka kata kunci yang kita harus pahami adalah bagaimana kita memaksimalkan value dari aset kita. Ya. Kembali lagi bersama kita di ST Talks nomor 25 ya guys ya, with expert to the next level. Saya hari ini, saya Azizi. Besok saya bukan Azizi. Saya Azizi sebagai host di sini dengan ada Pak Frans sebagai expert. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait apa itu data glossary, bisnis glossary, dan data katalog. Mengapa hal ini sangat penting untuk perusahaan? Oke, sebelum kenapa penting, mungkin saya mau menanyakan hal yang sederhana dulu ya sebelum ke sana, Mas. Ya, gimana? Nah, tadi saya ngomong Pak Frans, sekarang saya ngomong Mas. Jadi, Mas, apa sih data glossary, bisnis glossary, data katalog itu, Mas? Kenapa harus tiga-tiganya disebutin langsung? Kenapa kita nggak bahas satu aja gitu, Mas? Oke, baik ya. Ya mungkin nanti sebelum kita masuk ke konsep apa membedakan antara ketiga hal ini gitu ya. Tapi kita harus pahami terlebih dahulu karena konteksnya kita bicara tentang data. Ya, Jadi kalau kita bicara tentang data, maka sekarang data ini mempunyai peranan penting ya bagi zaman sekarang ini digital gitu ya. Kemudian bahwa data sekarang itu adalah sebagai aset. Data aset. Iya, sebagai aset dulu Pak Azizi. Jadi ketika kita bicara tentang aset, maka kata kunci yang kita harus pahami adalah bagaimana kita memaksimalkan value dari aset kita. Ya, kita udah sempat bicara ya teman-teman, IT asset management. Aset itu yang kita kejar, value yang bisa diberikan untuk perusahaan. Bisa lihat di SV Talk nomor berapa, silahkan nanti dilihat aja di bawah. Nah, karena kita bicara bagaimana memaksimalkan aset ya, bicara data, kita maksimalkan value-nya bagi perusahaan, maka data dictionary, data glossary, business glossary ataupun data katalog ini salah satu bagian dari bagaimana kita memaksimalkan data sebagai aset perusahaan. Nah, bagaimana cara memaksimalkannya? Ya kita harus pahami dulu. Ya ini bendanya apa sih? Apa beda dari ketiga hal ini gitu ya? Secara konsep itu seperti apa? Nah, mungkin saya akan perlihatkan satu gambaran yang bisa kita pahami untuk membedakan ketiga halnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang business glossary, ini kita bicara tentang sebuah istilah-istilah bisnis. Ya, istilah-istilah bisnis ini yang kita pakai dalam kegiatan perusahaan, ya proses-proses bisnis, kemudian istilah-istilah yang dipakai bagaimana saling berinteraksi dengan antar unit di organisasi gitu ya, mengucapkan istilah-istilah yang harusnya menjadi jembatan pemahaman bersama bagi seluruh komponen di organisasi perusahaan. Ya istilahnya harus sama. Ya kalau kita bicara tentang satu istilah misalnya customer, siapa yang dimaksud dengan customer bagi perusahaan? Nah, istilah ini harus semua konsisten. Harus paham dulu ya, harus paham ya. Dan harus membangun konsensus karena ujung-ujungnya ketika kita mau membangun ketiga hal ini konsensus. Ya, kita membangun sebuah istilah itu konsensus ya. Ya, istilahnya customer ya harus ada konsensusnya. Kalau kita bicara tentang IT ya ada konsensusnya bagaimana istilah-istilah IT dan lain sebagainya, termasuk kita bicara tentang data harus ada konsensusnya. Sepakat nih gitu ya. Dan ketika mengambil sebuah kesepakatan ya ini nggak hanya satu divisi di organisasi, bahkan ke semua organisasi ya, di seluruh divisi di organisasi perusahaan ya. Jadi nggak hanya kita bicara satu istilah yang hanya dipahami oleh satu unit divisi tertentu saja. Satu perusahaan harus pemahamannya harus sama satu istilah tersebut. Terhadap istilah tersebut, betul. Nah, ketika semua paham terhadap istilah tersebut, maka kita bisa mendefinisikan data kita dengan lebih baik kan gitu ya. Nah, ujungnya apa? Kalau kita bicara tentang ketiga hal ini nantinya, ya bagaimana sebenarnya tadi memaksimalkan value
sebagai aset, maka konsep bisnis ya sebagai data driven organization ini bisa tercapai ya. Karena salah satu hambatan dari data driven organization itu adalah salah satunya adalah kalau kita tidak mempunyai business glossary, data dictionary maupun data katalog yang baik, Mas Azizi. Ya, kita membangun data saja itu kan harus dilihat dari sisi kualitas datanya. Bahkan hampir data-data yang dipakai untuk big data, data analitik, paling hanya 40% dari data yang berkualitas. Artinya masih banyak data yang kotor ya. Termasuk bagaimana menarik data-data tadi dari sistem database ya. Istilah dari setiap tabel yang penuh dengan singkatan para programmernya masing-masing. Programmernya ganti, besok berubah lagi istilah lagi istilah tabelnya. Ganti vendor, ganti istilah lagi. Ganti lagi istilahnya. Dan ketika itu terjadi, ya kita bisa bayangkan ya seluruh field tabel data itu dibangun lagi, tapi tanpa ada satu standarisasi bagaimana membangun sebuah tadi data dictionary yang baik. Nah, secara konsep sebenarnya kalau kita lihat dalam sebuah runutan pembangunan sebuah data model itu biasanya kita membagi ada 3 layer. Konseptual data model, kemudian turunan berikutnya ada subjek area modelnya gitu ya. Kemudian turunan berikutnya ada yang disebut dengan logical data model dan ujung di akhirnya adalah ketika kita membangun sebuah aplikasi di dalam sebuah database-nya, maka kita membangun yang namanya physical data model. Nah, di mana peranan-peranan dari business glossary, data dictionary, dan data katalog ini? Nah, kalau kita membangun business glossary, biasanya ini dipakai ketika kita mau membangun yang namanya conceptual data model sampai di level logical data model. Karena istilah-istilah bisnis tadi dipakai untuk membangun sebuah label untuk bagaimana label itu diterapkan ke data. Baru turunan berikutnya ketika kita mau menjabarkannya ke dalam sebuah sistem di database, ini kan nggak mungkin ya. Misalnya ada data yang cukup panjang labelnya, kalau kita tuang di dalam database itu bisa panjang gitu ya. Makanya banyak para programmer itu ya DBA dan lain sebagainya itu membuat singkatan-singkatan. Ya, singkatan-singkatan inilah yang dia harus tadi selaras ya, konsisten dengan apa yang ada di bisnis glossary-nya, istilah bisnisnya. Makanya bisnis glossary ini berada di tataran level yang bisnis ini sepakat, konsensus. Makanya dalam pembuatan data model itu di level konseptual sama logical data modelnya. Nah, di level physical, sebenarnya teman-teman dari yang technical ini harus berdasarkan apa yang sudah didefine. Ya, didefine dari level konseptual dan logical data modelnya. Sehingga disinilah disebut bagaimana nanti kita membangun data dictionary. Jadi bedanya sangat ketara, Mas Azizi, untuk kita bisa lihat. Jadi data dictionary itu bicara tentang bagaimana kita akan membangun kamus data dari database. Beda dengan business glossary. Business glossary itu yang istilah-istilah bisnisnya yang kita akan jadi acuan dan teman-teman technical itu dipakai untuk membangun database. Ya. Nah, singkatan-singkatan yang di database tadi itulah yang disebut dengan data dictionary. Ya, nanti akan ada sangat lengkap ya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan data katalog? Nah, kalau kita bicara tentang sebuah data yang kita harus bisa temukan di organisasi, ya, kemudian bisa diakses, bisa di-sharing bersama antar setiap organisasi, maka perusahaan harus membangun sebuah data katalog. Ibaratnya kayak menu. Nah, perusahaan ini punya data apa sih? Nah, dibuatlah yang namanya data katalog. Nah, data katalog ini dibangun dari mana? Ya dari business glossary dan juga dari data glossary. Semuanya ini harus konsisten. Sehingga nanti data katalog yang menyajikan data-data apa saja yang ada di organisasi ini semua bisa ditemukan dengan mudah. Ya. Karena prinsip kalau kita bicara tentang tadi memaksimalkan aset data dalam bentuk pencarian data dan sebagainya, biasanya konsep yang kita kenal itu prinsipnya namanya FAIR. Findability, accessibility, interoperability, dan
reusability. Fair, Ya, FAIR. fairs. Nah, jadi plus Fair. ditambah security. Gitu. Findability gampang ditemukan, accessibility gampang Data itu dapat diakses, data itu dapat interoperability dapat saling digunakan. berinteroperabilitas antar setiap sistem. Ya. Ya, Kemudian reusability, bagaimana dapat digunakan lagi. Kembali, betul. Dan Security. ditambah security. Jangan lupa ya, jangan lupa secure. karena setiap data yang akan diakses, ditemukan, saling berinteroperabilitas, digunakan kembali, ya harus ada kewenangannya. Siapa yang boleh melakukan tersebut, siapa yang boleh memanfaatkan data tersebut, tetap harus ada security-nya. Nah, ujung-ujungnya kemana? Kalau kita sudah punya business glossary, data katalog, data glossary, ujungnya bagaimana kita akan membangun metadata. Ini baru satu sumber ya dari untuk membangun sebuah metadata ya. Nanti metadata sendiri itu kita harus manage. Mungkin nanti ada pembahasan khusus bagaimana membangun metadata, memanage metadata itu ada materi khusus Ya, topik khusus ya Topik teman-teman. Jadi khusus. nanti akan ada topik khusus terkait metadata karena memang sangat lumayan rinci ya Mas Rania tentu terkait metadata ini. Memang banyak yang harus kita bahas tapi itu nanti lagi Betul. teman-teman. Jadi ini memang pembahasan kita yang sangat teknis. Ya, Ini. sekarang kita kenalan dulu. Betul. Nah, bagaimana kita akan membangun bisnis glossary, data katalog, data glossary yang baik? Ini tidak hanya sekedar kita melabelkan terus masing-masing programmer terserah dirinya. Wah, saya mau melabelkan kayak gini, nama datanya kayak gini, istilah bisnisnya kayak gini. Nah, itu tidak semudah itu. Jadi kita harus punya prinsip, punya aturan main. Bagaimana kita akan membangun menerapkan sebuah data, kemudian kita labelkan datanya apa. Nah, ini ilmunya adalah taksonomi, Mas Aziz. Ini ilmu yang bisa saya katakan hampir banyak orang belum paham tentang ilmu ini, ilmu taksonomi ini. Yang mengklasifikasikan, orang hanya mengenal istilahnya mengklasifikasikan sebuah benda, menghasilkan sebuah data Ya, ada atau beberapa dulu data biologi itu diklasifikasi, namanya taksonomi, diklasifikasi. betul, mengklasifikasikan. Tapi kan ada aturan mainnya. Ya bahkan kalau di ilmu biologi aja taksonomi itu harus menggunakan bahasa Latin. Semua sepakat kan konsensusnya bahasa Latin. Ya. Betul ya. Terus nanti konsensus berikutnya bisa dengan menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, itu makanya konsensus ini penting. Nah, ilmu taksonomi ini dipakai. Ya, seperti apa ilmu taksonominya ini akan dipakai? Kita harus melihat dari beberapa prinsip. Ya, nanti adalah membuat sebuah label data. Bagaimana nanti data yang kita akan labelkan itu, labelnya itu dibagi ada dari 9 prinsip ini ada 3 besaran yang kita bisa lihat. Bagaimana nanti data itu ya secara label, secara struktur itu efektif ya, usability dapat digunakan. Banyak itu orang membuat sebuah label, akhirnya labelnya nggak digunakan atau membuat sebuah struktur datanya tidak digunakan dan seterusnya. Akhirnya buat lagi struktur baru, label baru. Semakin lama semakin tidak bisa digunakan karena nambah terus. Iya, karena nggak sesuai. Ini istilahnya apa? Nggak sesuai. Udah bisnis ini bisa jadi nggak sesuai lagi gitu ya. Misalnya contoh di salah satu perusahaan misalnya orang mau minjem uang gitu ya. Itu kan ada proses juga dia akan meminjam kembali dan seterusnya. Nah, ada istilahnya itu di satu divisi bisnis nyebutnya kalau orang yang meminjam kembali disebutnya siklus. Jadi pertanyaannya itu adalah di dalam database-nya itu field datanya itu tertulisnya adalah siklus peminjam. Jawabannya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya gitu ya. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan siklus peminjam ini? Kenapa nggak kita bertanya dengan mudah saja, misalnya berapa kali Anda seringkali meminjam? Apakah frekuensi peminjaman? Kan gitu ya, berapa kali kan gitu ya. Kenapa kok istilahnya menggunakan siklus? Kenapa nggak meminjam berulang? Atau peminjaman berulangnya berapa? Ya. Nah, ternyata dikaitkan dengan proses bisnisnya. Karena ada proses bisnis yang harus dilalui ke dalam proses peminjaman tadi, itu akhirnya disebutnya siklus gitu. Tapi divisi yang lain nggak memandangnya seperti itu, beda lagi. Nah, Ya, saya dari bisnis lain nanti bilang siklus kan perputaran ya, perputaran. Ini apakah dia meminjam terus minjem lagi atau diminjem di tengah-tengah ada nambah pinjaman atau seperti apa gitu kan? Itu harus di ini ya, harus betul. Nah, itulah akhirnya
tidak efektif. Ya. Tidak efektif dan akhirnya menyebabkan apa yang terjadi, terminologi antar satu divisi yang lainnya gak sama. Bisa jadi nanti ada pembuatan aplikasi atau membuat pelaporan yang berdasarkan dari data tadi, misalnya siklus peminjam, tetapi di dalam laporannya bukan siklus peminjam. Ya tadi bisa dari frekuensi peminjaman. Kan ini jadinya akhirnya kita harus memappingkan data itu jadi label yang berbeda lagi di pelaporan. Seharusnya konsisten ya. Itulah kenapa kita harus membuat konsisten. Nanti di dalam prinsipnya adalah terkait dengan usability-nya. Ya, di prinsip yang ketiga itu konsisten. Nah, ketika membuat label pun juga tidak ambigu. Ya, jangan sampai membuat istilah yang confuse, bingung. Ya, bunga misalnya. Bunga tuh yang dimaksud apa? Bunga fisik atau bunga uang nih. Nah, jangan cuma sekedar tulis bunga gitu. Bisa jadi berbeda istilahnya. Kan gitu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk struktur database mungkin ditulisnya bunga, ya bisa ditulis berapa persennya kan gitu. Nah, ini harus jelas karena nanti kita bicara tentang sebuah label tidak hanya bicara tentang label yang baik, tapi juga bagaimana membuat sebuah definisi yang baik. Nah, ini juga ada standarnya Mas Azizi. Kita bisa menggunakan standar ISO 1179 terkait dengan convention naming. Nah, di situ ada aturan bagaimana membuat definisi yang baik. Gitu. Jadi ini nggak mudah. Jadi prinsip taksonomi ini mulai dari 9 prinsip ini dipakai ya. Jadi sebenarnya saya nggak menjelaskan satu persatu, tapi paling tidak prinsip ini akan membantu bagi teman-teman yang membangun sebuah labeling data ya. Bahkan misalnya untuk membangun dari business glossary, data dictionary, kemudian diangkat lagi ke level yang paling atas untuk membuat data arsitektur, ya ini kita bisa menggunakan prinsip taksonomi. Oke, baik. Sebelum kita bicara lebih jauh, Mas Fran. Ya. Sebenarnya setelah kita bangun nih ya, mungkin dari tadi bahkan dari definisi per kata-kata seperti nanti dimasukkan jadi business glossary, data katalog. Setelah itu nanti akan dibangun metadata yang akan kita bahas di kemudian hari. Sebenarnya manfaat dari ketiga ini apa sih Mas sebenarnya?